Saya bersama Mbak Lulu yang adalah bagian dari keluarga petani di Tosari, Bromo. Mbak Lulu, bagaimana kondisi petani di sana bersama dengan Mbak Lulu dan keluarga? Untuk kondisi kami saat ini sih, terutama saya yang adalah petani, bude saya yang adalah petani brokoli. Jadi kami sangat sangat sedih karena kami mendapat kabar kalau ternyata brokoli kami harganya sangat murah di tempat kami. Karena alasannya karena pasar Kaputrannya ditutup untuk seminggu ke depan gitu ya. Tidak ada yang membeli. Iya, tidak ada yang membeli. Jadi kebetulan karena bude saya itu yang bantu brokoli saya, bude saya telepon kalau Lulu, harga brokolinya turun, ini gimana, mau dijual apa enggak? Terus saya cuma bilang ya udah dijual aja, gitu, kayak nggak ada apa-apa. Tapi pada akhirnya saya juga mikir, ya rugi dong kalau dijual cuma 2.000. Iya, cuma 2.000. Nah jadi akhirnya gini aja bude, saya akan tawarkan ke teman saya dulu supaya dapat harga mahal. Saya bilang kayak gitu. Kan alasannya cuma karena Kaputrannya tutup gitu aja kan. Jadi semua bakul yang pemasok yang untuk dibawa ke Kaputran kan semuanya ini udah pada berhenti kan di situ untuk seminggu ke depan. Nah akhirnya saya menghubungi Pak Kusnadi yang salah satu aktivis gereja GKI Emmaus yang juga bantu pelayanan kami di Tengger udah hampir 5 tahun. Akhirnya saya komunikasi sama beliau, saya cerita kalau brokoli saya udah panen dan harganya turun. Saya coba akan hubungi teman saya ya, siapa tahu nanti bisa bantu terus dijualkan di sini kayak gitu. Akhirnya ketemulah dengan Pak Pendeta Samuel. Saya juga nggak tahu aja orangnya seperti apa. Jadi kami cuma komunikasi. Saya nggak kepikiran mau bawa barang lebih dari brokoli. Ternyata ada permintaan yang lain. Jadi saya juga berterima kasih di sini kepada Ijol Market ya yang sudah bantu. Dan ketika reng-rengannya semua saya kasih harganya semua, terus dikembalikan lagi ke saya. Ternyata saya nggak menyadari nggak ambil keuntungan dari Ijol Marketnya kayak gitu. Jadi bapaknya bilang ini kami nggak ambil keuntungan, kami cuma mau bantu aja untuk hari Sabtu ini aja. Ya, saudara, inilah yang dilakukan oleh kita semua sebagai GKI Sinode Wilayah Jawa Timur melalui program Ijol Market. Bukan hanya Mbak Lulu, tetapi kawan-kawan Mbak Lulu yang hari ini sedang terjepit karena komoditas mereka, hasil panen mereka tak mampu dijual. Mari kita bergerak untuk mereka karena kita harus menjadi sahabat petani. Kita bergantung hidup juga dari hasil panen mereka. Mari kita terus bergerak, berjuang bagi mereka. GKI Sinode Wilayah Jawa Timur, ketahanan pangan. Shalom saudara sekalian, selamat ketemu kembali di cerita malam Jumat edisi yang ke-12. Nah, video di awal tadi Bu Linda, Ketua BPM-SW GKI SW Jatim, sedang ngobrol dengan Mbak Lulu. Mbak Lulu itu salah satu keluarga petani Tosari dari Bromo, Gunung Bromo. Nah, ceritanya mulai tanggal 21 Juli kan pasar Kaputran ditutup. Dan ada banyak keluhan, terutama dari para petani. Mereka nggak tahu ini barang-barang mereka panenan mau dikemanakan. Nah, dari situ kemudian muncul gagasan, oke, Ijol Market ikut membantu kali ini. Sabtu kemarin kami bergotong royong untuk ikut mempacking barang-barang panenan mereka yang dikirim ke sini. Intinya kami membantu menyalurkan barang-barang panen ini dari para petani sampai pada customer. Nah, hari ini kita akan cerita-cerita tentang apa itu Ijol Market, bagaimana sejarahnya dan sejauh mana sampai
PO keberapa ini ya? Ini masuk PO ke-7. Masuk PO ke-7. Sejauh mana Ijol Market sudah ikut berperan untuk menjadi berkat buat banyak orang. Tapi sebelum kita cerita-cerita, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kalau malam ini kami Tuhan pertemukan kembali. Kami akan berbincang kembali di cerita malam Jumat malam ini. Puji syukur untuk setiap orang yang sudah Tuhan hadirkan. Kami mulai semuanya dalam ucapan terima kasih kami kepada Tuhan yang tetap menjaga kekuatan kesehatan kami sampai hari ini. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, di samping saya ada 3 orang. Ini saya perkenalkan cepat saja. Samping saya persis ini Penatua Irwan. Penatua Irwan ini anggota Majelis Jemaat GKI Jemur Sari, betul kan? Ya. Dan masih anggota GKI Jemur Sari, pastilah. Dan beliau ini salah satu ketua Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah GKI Sinode Wilayah Jawa Timur. Di ketua 1 atau 2? Ketua 1 ya. Dan pendamping dari gugus ketahanan pangan yang ngurusin Ijol Market ini, Bapak Ibu. Nah, sampingnya Ica ini orang yang paling paham tentang segala hal teknis tentang Ijol Market. Salah satu relawan, masih muda. Usia, enggak usah ya, kita enggak usah bicara usia di sini ya. Enggak enak. Nah, yang terakhir di belakangnya Ica Pak Edi, Pak Yohanes Edi. Oh ya, Ica ini tadi anggota GKI Merisi Indah. Nah, Pak Edi ini anggota GKI Ngagel, Surabaya. Dan beliau saat ini bekerja sebagai kurir, menghantar barang-barang. Nah, kaitannya dengan Ijol apa nanti kita cerita. Nah, tapi saudara, kalau ini nggak kelihatan ya ini ya. Kalau logonya Ijol Market itu ini, nanti coba editor dikasih tulisan ya di bawah sini. Ijol Market juga Instagramnya mungkin ya. Ijol.market. Ini sebuah ide untuk, nah saya langsung aja Pak Irwan yang ceritakan biar saya nggak kebanyakan ngomong. Untuk apa ini? Enggak tahu. Untuk apa ini? Sampai kemudian gereja harus ikut jualan sayur, jualan buah, itu kan seharusnya bukan urusannya. Urusan kita nyanyi, berdoa begitu ya Pak ya. Nah, silakan Pak Irwan cerita ini sejarahnya piye? Ya, jadi malam rekan-rekan. Jadi memang bermula itu ya karena kita ini kondisi COVID kan ya. Jadi kita nggak bisa kebaktian, nggak bisa beraktivitas, tapi juga di sisi lain COVID ini membawa juga dampak yang lain. Waktu awal saya ingat harga-harga itu mahal sekali gitu ya. Terus mau ke pasar juga takut-takut gitu ya. Kemudian dan yang sebenarnya cukup berdampak itu kita melihat kita sempat berdiskusi soal ketahanan pangan. Jadi bagaimana petani itu juga mau jual kemana, wong pasarnya nggak ada yang datang gitu ya. Perekonomian juga berhenti. Nah, bagaimana kita berpikir bagaimana GKI itu bisa ikut terlibat gitu di dalam perihal ketahanan pangan. Sempat dari Jabar itu juga sharing ide mengenai ketahanan pangan. Di mana peran gereja? Kalau sudah begini, oke, kita tentunya tidak bisa berbakti, kita ibadah online. Tapi apa peran gereja gitu dalam ikut berkontribusi terhadap ketahanan pangan? Nah, maka BPMSW kemudian membentuk namanya gugus ketahanan pangan. Setelah gugus COVID itu berakhir, waktu itu secara spontan kita gugus tugas COVID itu saudara yang ngurusin distribusi alat-alat kesehatan. Betul. Itu kerjanya mulai April ya, Maret tanggal 25. Maret. Ya, Maret akhir sampai akhir Mei. Ya, habis itu berubah ya. Berubah. Nah, jadi
Maret pertama kali kita supply dulu karena barang-barang langka kan. Ya, masker, Maka APD. gugus Covid jalan dulu nih untuk kita mengantisipasi dalam arti pandemi ini gitu. Nah, tapi selang waktu kita barang sudah mulai masuk gitu kan. Harga sudah mulai normal. Harga sudah mulai normal. Nah, maka bagaimana untuk supaya kita terjaga, jemaat juga mau ke pasar takut-takut gitu ya. Maka dibentuklah namanya gugus ketahanan pangan. Sebenarnya gugus ketahanan pangan itu idenya ada dua hal. Yang pertama itu terminal pangan. Terminal pangan ini urusan mendistribusikan. Jadi bagaimana ide awalnya adalah bagaimana dari daerah-daerah yang petani, kita kan mau membantu petani menghasilkan itu yang didistribusikan ke jemaat. Gitu ya. Dan yang kedua, kita membantu rekan-rekan petani gitu. Ya, itu bisnisnya kedua dari gugus ketahanan pangan. Nah, rupanya yang jalan duluan ini terminal pangan gitu ya. Terminal pangan ini yang jalan. Nah, waktu itu kita sempat berpikir mungkin kita bantu petani-petani karena yang paling dekat kita tahu itu daerah Pacet. Nah, itu yang kita mau tembak duluan. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan bahan dari petani Pacet, dibawalah ke Surabaya, gitu ya. Nah, kemudian berpikir ini namanya apa? Nah, dari situ muncullah Ijol market, gitu ya. Ijol, awalnya Ijol dulu, Ijol market, gitu ya. Nah, Ijol market ini dulu berpikirnya gimana untuk beli dari petani ditawarkan ke jemaat-jemaat begitu. Awalnya begitu. Nah, terus kita mulai memikirkan gimana metodenya gitu ya. Sempat mikirkan dulu awalnya pakai ini aja, pesennya lewat WA. Gitu ya, pesan lewat WA. Nah, terus kita berpikir, iya kalau WA itu kalau cuma 1-2 gitu ya. Nah kalau orang banyak gitu gimana gitu. Jadi akhirnya terpikir, oke, kita coba bikin satu web. Nah, web ini namanya mau apa ini? Asalnya mau berpikir GKI SW Jatim /Ijol Market gitu ya. Awalnya begitu. Tapi pikir-pikir lagi ya kita mesti cari yang berbeda yang orang tuh gampang. Ternyata dalam yang biasa kita tahu itu kan kalau namanya web itu kan biasanya .com gitu. Nah, saya waktu cari-cari nemu .market gitu. Nah, terus cari lagi ijol.market ada gitu. Malah ijol.com itu enggak ada. Sudah terpakai orang. Nah, terus saya ngomong sama Pak Samuel Pendeta Samuel Dian Permana GKI Mojokerto. Beliau ketua Ijol Market ya. Nah, saya tanyakan, mau namanya yang mana? Ya, akhirnya setuju, ijol.market. Jadilah itu webnya Ijol Market. Nah, Ijol Market ini kita mau memaksimalkan dari Pacet kan. Nah, Pacet dibawa ke Surabaya. Surabayanya di mana? Nah, awal mulanya kan di kantor sinode wilayah. Ya, jadi semua mau dipusatkan kantor sinode wilayah. Nah, masalahnya kantor sinode wilayah itu kalau kan masuk daerah perumahan, kalau dilewati truk itu sulit perizinannya. Maka kemudian ya sudah, Jemur Sari kan cukup dekat ya, walaupun kita juga masuk, tapi aksesnya cukup mudah. Ya, akhirnya kami mengajukan ke Majelis Jemaat, bersyukur Majelis Jemaat merestui, bahkan akhirnya kita menggunakan pendopo bawah yang padahal notabene belum diresmikan. Jadi waktu pendopo bawah itu bangun, dalam pendopo bawah ada 6 AC, dan waktu kita coba tahun baru atau Natal ya, kedinginan gitu. Wah, banyakan AC-nya. Mestinya AC-nya mau dikurangi 2 ini. Lah ternyata dipakai sekarang jadi cold storage. Jadi mungkin Tuhan berkenan kita boleh bangun pendopo bawah, ya ini salah satu manfaatnya.
Untung AC-nya belum dilepas. Untung AC belum dilepas. Iya. Nah, saudara, memberi catatan saja. Ini audiensnya nasional, Pak, tidak cuma Jawa Timur aja. Jadi ada dua hal yang saya rasa perlu diberi catatan. Ijol, arti ijol itu kan bahasa Jawa ya. Ya. Artinya adalah Tuker. pertukaran begitu ya, pertukaran. Ya, barang ditukar uang gitu ya, Pak. Barang tukar uang. Jangan barang ditukar barter ya. Iya, bukan barter ya. Barang tukar uang, saudara. Jangan salah. Jadi, atau nanti kita bicara ya kalau ada komplain gitu ya. Kalau ada komplain ya kita layani tukar gitu ya. Nanti Ica yang cerita. Nah, yang kedua, pacet, saudara. Pacet itu buat saudara yang dari luar Jawa Timur mungkin nggak familiar. Sekitar 2 jam ya dari satu setengah jam dari Surabaya. Ini dataran tinggi, semacam kalau Jakarta ke puncak ya. Jadi itu lahan pertanian di sana dan kebetulan GKI SW Jatim juga punya rumah retreat di sana yang dijadikan dropping awal dari petani, kemudian barang-barang ditaruh di sana, diperiksa semua, baru dari di packing di sana, nah baru dari sana kemudian setiap Kamis malam berangkat dikirim ke Terminal 1 GKI Jemur Sari. Nah, mari kita lihat sebentar, kira-kira begini aktivitas kita di Kamis malam, setiap Kamis malam dropping barang di GKI Jemur Sari dan langsung dimasukkan ke pendopo bawah tadi yang diceritakan Pak Irwan. Kita saksikan video ini. Nah, itu saudara suasananya. Setiap Kamis ya, Cak ya. Setiap Kamis. Nah, yang angkut-angkut itu anak-anak muda kita dan karena saya kasih catatan sedikit ya Pak Irwan ya untuk menegaskan bahwa orang ini program BPMSW GKI SW Jatim ya. Gugus ketahanan pangan bahwa GKI Jemur Sari dipercaya menjadi salah satu terminal, nah itu menjadi bagian dari keterlibatan kita sebagai GKI Jemur Sari. Jadi bukan programnya GKI Jemur Sari begitu. Nah, demikian juga relawannya ya Cak ya. Dari mana aja Cak anak-anak yang setiap Kamis kerja itu? Asalnya tahu? Asal gerejanya. Kalau kamu kan Risi. Nah, kalau asal gereja sih kebanyakan teman-teman kan dari Jemur Sari. Gitu, dan ada beberapa yang ada dari Merisi itu 3 orang, terus kayak ada beberapa Jojo Resut, terus ada yang dari Pasuruan juga gitu, terus ada yang dari Emmaus juga, terus ada yang dari Glenn mana Glenn? Glenn Manyar. Ya, Glenn Manyar. Ya. Terus secara dari administratif Manyar. Secara administratif. Iya, itu sih. Ya. Dan memang kan kita awalnya kan terbentuk karena relawan gugus tugas COVID gitu. Dan akhirnya karena kita diinfokan bahwa ntar ada ijol ini, akhirnya ya udah gitu. Kita ya nggak pakai yang ayo gitu, enggak sih, tapi memang udah inisiatif kita masing-masing sih untuk memang ayo gitu. Jadi kembali mengingatkan kita bersama pada masa masih awal-awalnya COVID itu rame-ramenya BPMSW juga bikin gugus tugas GT COVID-19 gitu. Tugasnya belanja barang-barang
yang waktu itu mahal-mahal, saudara, masker kayak masker N95 yang harganya selangit. Kita kumpulkan, kemudian kita distribusikan ke rumah sakit, puskesmas. Nah, mulai akhir Maret ya sampai akhir April Mei. Seperti ceritanya Pak Irwan tadi. Nah, relawannya itu yang sekarang relawan Ijol itu ya sama, kurang lebihnya sama, terusan dari relawan alat-alat kesehatan itu. Nah, ini kan gini, Cak. Dulu ngurusi alat kesehatan. Iya. Sekarang ngurusin sayur dan buah. Itu kan sudah lompatan yang nggak karu-karuan gitu ya. Dulu kita beli barang, kemudian kita kirim sebagai bantuan ke rumah sakit, puskesmas. Nggak ada tuntutan dong. Artinya begini, saudara, kalau kita kasih bantuan kan jarang orang kemudian protes. Oh, datangnya kok telat. Wah, ini barangnya kok kurang segini dari yang kami minta. Oh, sudah dibantu kok, gitu. Mosok protes, gitu. Nah, sekarang kerjaannya kan beda, Cak. Iya. Kerjaannya kan ya tadi ijol. Ya. Kita kasih barang, orang ijol uang. Iya. Orang merasa saya beli. Nah, harusnya yang bagus dong. Harusnya nggak terlambat dong. Kan ada pressure-nya gitu ya, Iya, dibandingin benar. kemarin. Ada pengalaman tertentu terkait dengan ini? Banyak sih Pak. Cuma yang mungkin yang PO pertama dan kedua ini kan sistemnya dari Pacet sendiri ya, yang apa maksudnya, yang udah ngepackingin semuanya gitu, udah dilabelin nama juga. Jadi kita di sini tuh cuma cekin barang, habis itu besoknya baru didistribusikan. PO pertama itu 14 Juni. Iya. Ya, 14 Juni ya. Ya, jadi PO pertama dan PO kedua, cuma memang komplainnya sih memang kayak ini kan sayur-sayur dan buah ini kan sistemnya ada yang gampang berembun ya kok ya. Gitu. Jadi setelah sampai di sini tuh ada yang sudah diikat mati. Gitu loh plastiknya. Jadi kami itu kesulitan untuk ngebuka lagi, terus dan itu dalam posisi yang memang ada banyak pembeli-pembeli yang mereka belinya itu nggak cuma satu plastik gitu, ada yang 3 plastik gitu, dan itu sampai sini itu sudah robek-robek gitu, sudah. Terus ada yang ya mohon maaf kayak ada beberapa sayur yang memang ketumpuk dan akhirnya dia menjadi busuk kayak gitu, dan ketika dikirim ke sana ya pasti komplain gitu. Dan apalagi ketika awal-awal itu tuh kita memang banyak miss-nya gitu, miss-nya ya karena ya itu sudah dimasukin semua ke dalam situ, jadi ya kita nggak bisa ngoreksi gitu. Ini mereka kurangnya apa, atau misalnya Pak siapa, Bu siapa kurangnya apa tuh kita ya pasti miss gitu. Dan memang di PO pertama dan kedua itu memang kita lebih banyak komplainnya gitu, dan lebih banyak kalau dibilang sulit sih sebenarnya tidak terlalu sulit ya kok gitu. Dan kalau misalnya dibilang yang membandingkan apa sih Alkes sama ini gitu ya pasti banding jauh banget. Cuma ya mungkin kalau ini kita lebih ketemu langsung sama mereka gitu, mereka lebih komplain lah apa segala macam itu sih sebenarnya. Berarti baru di PO ketiga sistem berubah. Iya. Bahwa barang dari Pacet itu belum di packing per nama pemesan, tapi baru di sini. Iya. Itu karena gini sih kok, itu keresahan kami. Karena ya itu tadi miss banyak, akhirnya saya sempat ngobrol sama Alan, saya bilang Lan ini gimana ya kalau lebih baik gitu, maksudnya memudahkan kita supaya tidak ceker 2 kali dan tidak menghabiskan banyak waktu, gimana kalau kita packingnya semua di sini gitu. Karena kan kita ini dulunya kan sebelumnya adalah teman-teman relawan gugus COVID yang udah biasa makingin, kenapa nggak kita aja gitu. Terus Alan oke Kak, nanti coba aku ngomongin sama tim hijau, terus saya sampaikan juga sama Pak Irwan waktu itu langsung gitu, dan Pak Irwan bilang oh ya udah coba saya ini dulu nanti saya infokan. Dan ya puji Tuhannya memang ya udah dibikin seperti itu gitu sistemnya lebih baik gitu. Dan memang besoknya itu komplain sudah mulai berkurang gitu ya, walaupun memang miss-nya ya ada yang ketukar karena ya namanya hampir sama seperti itu sih. Saya ingat betul perubahan di PO ketiga itu, Kamis ketiga, Ijol, itu kita kerja sampai jam 4 pagi.
karena perubahan sistem dan kita belum belum ketemu ritmenya begitu. Ya, benar. Jadi barang dari pajak juga turunnya Sudah malam. jam 9. Setengah 9 baru masuk Surabaya. Kesasar juga karena komplek Jemur Sari banyak lokal yang ditutup gitu. Jadi jam 4 pagi kita baru selesai ya. Iya. Nah, tapi bersyukur mulai PO ke 4, 5, 6 Sampai besok ini sudah ada tim checkernya masing-masing dari setiap terminal. Besok itu artinya kemarin. Karena ini kan tayang hari Kamis kan. Oh iya. Nah, PO jadi karena Kamisnya besok itu kan Kamis ini. Ya. Kamis pengiriman. Iya. Kamis pengiriman. Rabu tadi pagi berarti ya. Ya, tadi pagi. Karena ini tayang Kamis kan. Karena Jumatnya kan hari raya. Ya. Hari raya Kurban itu ada. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi barang-barang di packing sama anak-anak kan di sini bagi. Nah, saya mau beri catatan. Ica akan menyebutkan. Jadi GKI Jemur Sari hanyalah terminal pertama. Ada 7 terminal berikutnya di mana nanti hari Jumatnya biasanya ya. Jumatnya barang akan dikirimkan ke sana. Terminal mana aja? Manyar, Ngagel, Pondok Chandra, Citraland, Darmo Selatan, Darmo Satelit, ambil salah. Ipo, terus Sulung. Ya 7. Jadi GKI itu ikut berpartisipasi. Ya. Jadi ini bukan kerja satu GKI saja, tapi bareng-bareng semuanya GKI Sinodal Wilayah Jawa Timur. Nah, apa yang terjadi di hari Jumat pagi setelah hari Kamisnya barang-barang itu di-packing oleh anak-anak. Kita saksikan video ini. Ya, jadi barang-barang diambil oleh mobil-mobil gereja dari 7 GKI itu oleh driver-driver gerejanya dan kemudian memanfaatkan mobil gereja. Memanfaatkan mobil gereja. Fasilitas. Gak ada kegiatan loh, Pak. Ini driver difungsikan. Jadi ambil barang, terus barang ini dibawa ke GKI masing-masing ya. Ke Citraland, kemana. Jadi dari terminal-terminal berikutnya itulah maka kurir-kurir naik sepeda motor atau naik mobil itu nanti akan ambil di sana untuk kirim. Misalnya, misalnya rumah Anda di Gra Family, kita nggak ngirim dari kurir dari Jemur begitu, tapi dilempar dulu ke terminal masuk. Dasa, Darmo Satelit atau Citraland ya, DKI Darmo Satelit atau Citraland, baru kemudian dari situ dibawa kurir. Nah, hari ini ada seorang kurir gitu ya, anggota GKI Ngagel. Pak Edi ya Pak? Iya, benar. Pak Edi baru kenal juga saya. Pak, boleh cerita sedikit Pak? Iya. Siapa Anda? Apa aktivitas sekarang? Dan termasuk cerita kemarin waktu pekerjaan pariwisata itu Pak? Ya, sebelum COVID itu sebenarnya saya punya kerjaan yang stabil. Kalau buat saya stabil sih. Gitu. Setiap mulai April sampai September itu saya bawa tamu. Biasanya dari tamu asing. Tugas saya di pariwisata itu travel plus guide. Ya, biasanya mereka honeymoon yang saya antarkan gitu. Ya. Honeymoon berarti Bapak ikut. Selalu menjadi orang ketiga berarti kan? Iya kan, honeymoon kan berdua. Iya. Bapak orang ketiga, sering jadi orang ketiga. Iya. Karena menyatukan pengantin dari pacar mengawal honeymoon. Iya. Karena COVID akhirnya semuanya jadi gelap. Buat saya jadi gelap. Di awal-awal memang gejolak buat saya karena next-nya itu saya kerja apa? Ya, karena sudah gelap semua. Terus saya buka-buka ada kok banyak yang open PO gitu.
Saya mulai dari itu, Open PO. Saya tawarkan jasa saya. Terus semenjak itu ada namanya Ijol Market. Ya, ada dari kepala saya, Pak Wahyu atau Bu Florida nawarkan, gimana, mau jadi nggak turunnya gabung di Ijol Market? Ya, saya coba, ternyata menjadi berkat buat saya. Karena setiap Kamis saya sudah pasti tidak akan mencari Open PO lagi, karena saya sudah dicukupkan oleh Ijol Market. Begitu. Ya, menjadi berkat buat saya tersendiri. Iya, Pak. Bapak gerejanya di GKI Ngagel. GKI Ngagel. Iya. Rumahnya di Sedati. Nah, catatan saya Sedati itu lebih dekat sebenarnya ke gerejanya Jemur Sari. Halo Pak WP, Pak Tejo, Bu Florida, ini sekedar setelah ini kita atur Pak, mungkin ada transfer pemain setelah ini ya. Nah, Pak, jadi pagi-pagi biasanya Bapak jemput barang di mana dan di Ngagel ya, di GKI Ngagel ya. SOP-nya biasanya gimana, Pak? SOP-nya itu 8.30 kita sudah harus hadir. Walaupun mobil gereja belum datang, kita nunggu. 8.30 sudah. Sekitar jam 9-an atau 11:04 itu mobil sudah datang. Kita bantu nurunkan, nggak tega kan juga. Mereka supir sendirian nurunkan, para kurir yang harusnya membantu mereka. Gitu. Saling berbagi. Setelah diturunkan, kita pilah. Kalau di Ngagel kita pilah dulu. Bawaan sebelum 1 hari sebelumnya kita sudah tahu saya di posisi di terminal mana. Nota nomor berapa yang harus saya bawa, berapa kiriman. Gitu. Sehingga kita bisa mempermudah untuk melihat mana yang harus kita dulukan. Yang urutannya istilahnya yang searah dengan kita. Jangan sampai barang yang kita bawa ini terlalu lama sehingga ya menghindari kepanasan gitu ya. Yang dekat-dekat kita dulukan ya. Baru nanti yang terakhir itu istilahnya yang titik pamungkas kita. Kita kirimkan gitu. Ya. Biasanya memang saya kalau nggak di Ngagel di Manyar. Ya. Dan Manyar. Ya, kebiasaan saya biasanya bawa antara 8 sampai 9 kiriman alamat. Dan juga bukan GKI jemaat dari Ngagel aja yang misalnya yang saya antarkan, bukan. Itu yang jemaat yang terdekat rumahnya di dekat Ngagel area ya. Ada yang asumsinya kamu kan enak ngirimkan orang-orang Ngagel aja, bukan gitu ya. Bisa jadi jemaat Jemur atau jemaat Manyar tapi rumahnya sekitaran Ngagel. Maka barang dari terminal pertama Jemur, GKI Jemur Sari dikirimnya ke titik Ngagel gitu ya Pak ya. Oke. Nah, senang Pak bahwa pada akhirnya Ijol ini bisa menjadi berkat buat petani, buat Bapak gitu ya, bisa jadi berkat. Nah, tapi ada enggak pernah ketika hantar, ini sama juga Ica, ketika barang sudah di customer kemudian ada komplain begitu. Kalau selama ini kapan lalu itu karena ini salah nama. Karena barang itu sudah dites. Saya waktu itu di terminal Manyar. Saya tanya ke adminnya yang di Manyar, ini kelihatannya kurang barangnya. Karena di struk belanjanya, invoice belanjanya itu sekitar 390. Cuma dapat satu kresek kecil yang separuh. Saya sudah merasa ini ada kekeliruan. Iya, saya tanyakan gimana gitu. Kirim aja dulu Pak, karena kan sudah dites, kita tidak bisa buka. Waktu di orangnya saya kirimkan, kebetulan jemaat Ngagel. Saya kenal, saya bilang nanti kalau misalnya tidak sesuai dengan invoice, tolong telepon yang ada di teleponnya yang ada di itunya. Ya. Silakan komplain nanti di sana, biar nanti yang admin yang menanggapi. Iya. Ternyata memang benar, ada salah kirim gitu ya, salah kirim. Nah, belum lagi kalau keluhan pada mungkin kualitas itu ada ya. Kalau kualitas iya pasti kok.
gitu. Terus selain kualitas mungkin Awal-awal itu ya, ketumpuk gitu bawa karena penanganan. dari Pacet ke Surabaya rupanya tertumpuk. Iya. Kalau di sini bilangnya Pak kok nyonyot. Nyunyut. Nyonyot. Nyunyut. Iya. Terus sama ini sih ya ada juga yang mungkin dia pesannya timun baby atau apa gitu, terus ternyata beda gitu kan. Dewasa berarti. Jadi Bukan baby. yang bukan baby Yang gitu. sudah besar, Gitu. belum Dan dewasa. ya, itu sebenarnya juga kita juga sebenarnya bertanya-tanya juga loh. Apa mungkin kita salah karena kan itu sudah sampai di kita, maksudnya kita yang ceker gitu loh. Dan itu ya khawatirnya kita yang kalau misalnya kita yang salah ya nggak apa-apa kan, kita tinggal tukar aja gitu. Tapi ternyata wujudnya sama gitu. Jadi ya simple sih, ya sebenarnya lucu gitu. Tapi buat kita itu ya lagi-lagi kayak Pedi bilang, ijol ini justru membawa berkat juga buat kita gitu. Yang kita yang mungkin orang yang nggak pernah senyum gara-gara hal-hal atau komplain-komplain kayak gini, kita jadinya kayak lebih akrab, jadi lebih sering. Lebih stres ya? Enggak, stres enggak. Bener. Setahu saya kan di kalian sendiri relawan yang Kamis itu kan Jumatnya juga Ya, ngurir juga kan? ngurir juga gitu. Namanya apa itu? Namanya Tak Terno. Tak Terno. Jadi mereka sedang merintis satu Diantarkan. Iya. startup bisnis kurir, ya anak-anak relawan sendiri. Jadi untuk titik-titik terdekat dengan GKI Jemur Sari, Terminal 1, mereka yang antar dan mereka dapat upah dari situ. Tak Terno itu bahasa Indonesianya Diantarkan. diantarkan. Tak itu Saya antarkan. saya antarkan. Tak Terno. Jadi kalau mau kontak Tak Terno, Anda butuh kiriman, silakan hubungi nomor ini di bawah ini. Kalau mau kontak kurir Pak Edi, nah nomornya yang ini. Oke. Nah, jangan lupa ini editor dikasih, jangan saya kelihatan bodoh pada akhirnya. Begini tapi lupa ngasih nomor ini. Nah, kadang-kadang ada niat-niat ngerjain begitu saudara, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah Ijol Market. Ya, dengan segala lebih kurangnya ya, karena kita mengerjakan ini juga bukan terplanning sejak lama ya. Pandeminya kan enggak kita harapkan dan kaget-kaget ya. Enggak juga. Persiapannya juga pendek kan. Kita memutuskan akhir Mei, sudah langsung 2 minggu jalan. Iya. Juga relawan-relawan, ngumpulin relawan ini kan ya juga bukan orang-orang muda yang paham sebenarnya pada awalnya ya. Buah, sayur. Saya sampai sekarang itu masih bingung bedakan wortel buah sama wortel sayur. Saya aja baru sayur ya. Baru kelihatan orang. Biasanya tinggal makan. Setahu saya wortel itu ya wortel begitu. Ya, itu ada bedanya. Bisa ketukar, ada timun baby dan timun hijau. Timun hijau. Nah, ini ketukar aja itu bisa menimbulkan ya wajar ketidakpuasan. Jeruk itu macam-macam. Wah, jeruk lagi. Jeruk baby, jeruk beras saja kita punya 2 macam ya. Ya, kita mencoba memberi yang terbaik, Bapak Ibu, saudara sekalian, teman-teman di sini, Pak Edi dan kawan-kawan mengirim dengan niatan yang baik dan upaya yang baik, anak teman-teman relawan juga tim gugus ketahanan pangan. Semoga semua yang teman-teman ini kerjakan bisa menjadi berkat. Hari ini kita dengar cerita Pak Edi, senang sekali Pak ya. Dari Ijol ini bisa ikut membantu untuk itu. Dan bukan hanya Pak Edi, teman-teman lain yang saat ini sesama kurir. Juga teman-teman relawan gitu. Nah, kalau Pak Irwan dan kawan-kawan, Pendeta Samuel, Pendeta Iwan, Pendeta Martin, apa lagi ya? Pak Kris, Bu Santi, Pak Kris, Penatua Kris GKI PTI, terima kasih Pak.
Bu Santi juga ya. Bu Santi GKI Ngagel. Nah, ini yang ada di belakang layar. Jadi memang tidak setiap saat pantau lapangan. Penatua Bimo ya. Penatua Bimo GKI Banyuwangi. Ya. Wah, ini mantap. Tidak selamanya teman-teman yang saya sebut terakhir ini ada di lapangan, tapi mereka juga bekerja sesuai dengan perannya masing-masing, saling rapat ya. Tiap Sabtu ya. Tiap Sabtu malam. Tiap Sabtu malam jam meeting 7:30 untuk evaluasi terus. Ya. Saudara, satu firman saya titipkan di surat Paulus kepada jemaat Galatia 6 pasal 6 ayat yang kedua. Dia bilang, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sekali lagi, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ada satu cerita kecil saja bahwa jemaat Galatia ini sedang dihantam oleh guru-guru yang menawarkan pengajaran-pengajaran palsu menurut Paulus. Jadi kalau jadi orang Kristen itu harus hidup sesuai adat orang Yahudi, termasuk harus disirkumsisi, disunat untuk menjadi seorang Kristen. Nah, Paulus tidak setuju dengan itu. Kewajiban orang Kristen yang sudah kenal Yesus bukan untuk hal-hal seperti itu. Tapi salah satu hal yang dia singgung adalah secara prinsip hidup Kristen itu adalah hidup yang bertolong-tolongan lah. Bertolong-tolongan gitu ya. Bertolong-tolongan, bukan soal adat istiadat ala perjanjian lama itu yang harus diikuti dengan ketat, boleh makan ini, nggak boleh makan itu, haram, halal dan segala macamnya yang ruwet. Tapi kemauan untuk saling menopang, saling menolong. Dan biarlah niatan dari gugus ketahanan pangan BPM SW GKI SW Jatim melalui Ijol Market ini boleh mewujud untuk menolong banyak orang di saat-saat seperti ini. Mari kita dukung sama-sama. Terima kasih atas perhatian saudara malam ini. Terima kasih Pak Edi, terima kasih Ica, terima kasih Pak Irwan. Kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, puji syukur untuk semua yang sudah terjadi malam ini. Terima kasih untuk Ijol Market, terima kasih untuk para relawan, terima kasih untuk para kurir, terima kasih untuk para petani. Terima kasih untuk para pengurus BPMSW maupun gugus ketahanan pangan. Kami semua bekerja sama untuk mewujudkan apa yang Engkau titipkan lewat hamba-Mu Paulus di Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolongan menanggung beban. Karena beban kami di masa pandemi ini, kami tahu secara manusia tidak ringan. Kami tidak bisa hadapi sendirian. Ketika kami saling bertolong-tolongan, maka kami percaya kami akan lebih dimampukan untuk menanggung setiap beban. Berkati Ijol Market, berkati semua yang bekerja, para relawan dan juga para pemikir tim di gugus ketahanan pangan. Berkati juga para kurir. Sertai para petani yang terus bekerja untuk memenuhi kebutuhan pangan kami. Terima kasih untuk acara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat malam saudara. Sampai jumpa di CMJ berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Ngene-ngene wis nunggu aja. Aku koyo kuat. Tunggu aja. Para pejuang Ijol sedang Ya lho. Lompo ning esek. Lo tergantung, Mas.